Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, 30 nama pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan yang nantinya berlangsung di Jakarta untuk menghadapi pertandingan Piala AFF atau Piala Ciki yang biasa kita sebut. Dan dari pemanggilan ini, Gerald Van den Burg sebagai pelatih timnas Indonesia U23 tidak memanggil beberapa pemain abroad yang sebelumnya diprediksi bahwa pemain-pemain tersebut akan dipanggil. Namun setelah daftar itu dirilis oleh PSSI lewat Instagram pribadinya, ada beberapa nama seperti Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan ada beberapa nama lagi yang bisa dipakai di timnas U23. Nah, dari ketidak tercantumnya nama mereka di skuad ini, tentunya kita bertanya-tanya bahwa kenapa mereka tidak dipanggil. Karena memang mereka ini pada edisi sebelumnya pernah dipakai oleh Sintayong, mantan pelatih kita. Dan waktu itu kita sangat berjaya di saat timnas U23 waktu itu dipegang oleh Coach STY. Dan mereka menciptakan sejarah di Piala Asia U23 waktu itu. Namun setelah kembali ke Piala AFF ini, banyak yang memprediksi, banyak yang pendapat mereka, spekulasi-spekulasi yang dikeluarkan oleh para penggemar timnas Indonesia bahwa pemain-pemain tersebut akan dipanggil karena memang usia mereka masih bisa untuk bergabung dengan timnas U23 tahun ini. Namun Gerald Van den Burg keputusannya melenceng daripada apa yang kita prediksi. Nah, teman-teman sekalian, ternyata setelah ditelusuri ada beberapa alasan yang memang membuat Gerald Van den Burg tidak memanggil pemain seperti yang saya sebut tadi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan ada beberapa pemain lagi yang sebenarnya masih bisa memperkuat timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF. Nah, alasan yang pertama teman-teman, tentunya kita semua tahu bahwa mereka-mereka yang saya sebut adalah pemain yang memang masih bisa bergabung dengan timnas U23. Namun saat ini kita semua tahu bahwa mereka saat ini fokus untuk bagaimana bergabung dengan timnas senior mengarungi kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir bahwa Pak Erick Thohir menginginkan agar pemain yang sudah naik kelas tidak boleh lagi turun kelas. Nah, dalam hal ini kita semua tahu bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup U23 merupakan piala yang dalam tanda kutip tidak terlalu penting bagi timnas Indonesia saat ini. Memang betul, ini piala yang memang sangat direbutkan oleh semua negara yang ada di ASEAN. Namun bagi kita maupun federasi, piala ini sudah tidak terlalu penting dibandingkan kita harus menuju Asia dan internasional dalam hal ini. Makanya saat ini skuad timnas Indonesia yang seniornya bagaimana caranya diproses terus, naikkan levelnya terus agar timnas Indonesia tidak lagi fokus ke ASEAN, diprosur untuk bisa ke Asia dan juga kancah internasional. Maka pemain-pemain seperti Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan ada beberapa pemain lagi yang semestinya bisa bergabung dengan Piala AFF kali ini, mereka sudah tidak dipanggil. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga pastinya cedera. Berkaitan dengan alasan pertama, kalaupun mereka dipanggil untuk bermain di Piala AFF tahun ini, maka sementara timnas senior membutuhkan tenaga mereka membutuhkan skill mereka untuk berjuang di round 4.
Karena saat ini kita telah resmi dan satu-satunya negara di ASEAN yang mampu membuat sejarah lolos ke kualifikasi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga sampai dengan saat ini sudah ada di tahap keempat ataupun round 4 hanya timnas Indonesia. Dengan demikian pihak federasi maupun tim kepelatihan dari timnas senior mereka tidak ingin untuk bagaimana pemain-pemain yang sudah diprioritaskan untuk membela timnas senior pada ronde keempat sudah tidak boleh diganggu. Dengan demikian Gerard Van den Bosch dalam hal pemanggilan pemain ini hanya memanggil satu pemain keturunan yaitu Jens Raven pada posisi penyerang. Semua itu, selain dari itu, tidak ada pemain keturunan yang dia panggil. Hanya Jens Raven yang dibawa sebagai salah satu striker untuk menghadapi negara-negara yang akan menjadi lawan di Piala AFF kali ini. Apalagi kali ini kita bertindak sebagai tuan rumah. Dua stadion yang telah disiapkan Gelora Bung Karno dan juga Chandra Baga. Dua stadion itu yang akan dipakai untuk bagaimana digelarnya Piala AFF. Dan tanggung jawab besar Gerard Van den Bosch sebagai pelatih timnas Indonesia mau dan tidak mau dia harus membentuk sebuah tim yang memang paling tidak harus mencapai semifinal. Dan tuntutan yang pertama tidak boleh gugur di fase grup. Karena kalau sampai tuan rumah gugur di penyisihan grup, maka secara tidak langsung Gerard Van den Bosch tidak berhasil dalam hal ini. Maka mari kita doakan semoga Gerard Van den Bosch lewat tangan dinginnya timnas Indonesia U23 kita kembali bisa bersaing di Piala AFF kali ini. Betul bahwa piala ini tidak terlalu penting bagi kita, tapi paling tidak menjaga harga diri negara ini. Mereka harus berjuang dan tunjukkan bahwa kualitas sepak bola timnas Indonesia saat ini sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Oke teman-teman, tetap dukung terus timnas kebanggaan kita dan mari kita doakan timnas U23 kita agar mereka bisa sukses untuk Piala AFF tahun ini. Tetap semangat, kita Garuda.